Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Entitled People, yaitu mengisahkan pertemuan dengan orang belagu dan sejenisnya. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Wanita rasis dan satu temannya memakai 8 kursi di bandara yang ramai. Aku bepergian dengan saudara laki-lakiku dan 5 anaknya, usianya antara 4 sampai 15 tahun. Kami berada di bandara di Dallas, dan cara kursi diatur. Ada pintu masuk di salah satu ujung barisan, dan kemudian mereka pergi ke semua tempat. Jalan ke kaca, dengan 2 baris saling berhadapan. Untuk baris yang berlawanan, cukup berdekatan. Juga, kami berkulit hitam, yang berperan. Itu penuh sesak, dan ada 7 dari kami. Jadi kami pikir kami hanya perlu berdiri dengan anak-anak selama 90 menit atau sesuatu seperti itu. Kemudian aku melihat beberapa kursi kosong, masing-masing dengan beberapa barang di tasnya. Tidak banyak, tetapi sesuatu seperti dompet, jaket, dan tas belanja kecil. Mereka berhadapan dengan kaca, dan 2 wanita kulit putih yang lebih tua ini duduk saling berhadapan, dan telah memasang tas roll mereka seperti dinding, menjaga siapapun turun dari barisan. Aku pikir mereka mungkin bepergian dengan kelompok besar yang telah meninggalkan barang-barang mereka. Tetapi sepertinya barang-barang satu orang disebar. Jadi aku pikir aku akan bertanya. Jadi aku pergi ke wanita itu dan bertanya, "Permisi Bu, apakah Ibu bepergian dengan seseorang?" Mereka menatapku sebentar. "Mengapa?" Salah satu dari mereka akhirnya bertanya. "Aku ingin tahu apakah barang-barang itu milikmu atau teman seperjalananmu." Mereka saling berpandangan, dan akhirnya salah satu berkata, "Tidak, itu adalah barang-barang kami." "Apakah kamu keberatan jika aku memindahkannya agar kita bisa duduk?" Jeda lama. Akhirnya, tanpa menatapku, kami menaruhnya di sana. "Ya, Bu. Aku pikir Ibu melakukannya. Aku tidak bertanya apakah Ibu meletakkannya di sana. Aku bertanya apakah aku bisa memindahkannya agar keluargaku bisa duduk." Akhirnya yang satu bangun dengan gusar dan cemberut, mengumpulkan semua barang-barang mereka dan meletakkannya di kursi di sebelah mereka, dan berkata, "Aku tidak tahu mengapa kamu membuat seorang wanita tua bangun seperti ini. Menurut kamu, aku punya energi untuk ini. Sudah aku bilang, aku akan memindahkannya untukmu." Kemudian dia langsung membentak, "Aku tidak butuh. Aku tidak butuh kamu menyentuh barang-barangku." "Permisi Bu, Ibu tidak perlu apa yang menyentuh barang-barangmu?" "Aku bilang aku tidak perlu kau menyentuh barangku." "Tidak, kamu bilang kamu tidak membutuhkan sesuatu menyentuh barang-barangmu. Apa yang tidak kamu butuhkan?" "Kamu," masih tidak menatapku. Aku terdiam lalu berkata, "Apakah maksudmu kamu tidak membutuhkan nan?" Pada titik ini dia tidak menanggapi. Aku menghitung kursi dan anak-anak semua duduk dengan tas mereka di lantai. Itu masih saudara dan aku. Mereka memiliki 2 kursi dengan barang-barang mereka. "Aku juga butuh yang itu," kataku sambil menunjuk ke tempat duduknya. Lebih terengah-engah, tapi tidak ada lagi balasan darinya. Aku mendudukkan tubuhku yang hitam besar tepat di sebelahnya, dan meletakkan tasku di lantai. Mereka duduk diam sampai penerbangan kami dipanggil. Cerita kedua. Stalker mengklaim aku adalah istrinya, dan pemilik dari komputerku. Ya, kemicikan ini tidak pernah berakhir. Karena aku telah memposting terlalu sering, aku perlu menulis buku. Mantan pacar dan ayah bayi saudara perempuanku, yaitu Ken, saat ini sedang membuntuti aku. Dia bahkan mencoba melecehkan putri angkatku di taman kanak-kanaknya. Dia telah melakukan hal klasik seperti mengikutiku dari jauh, memanggilku dengan nomor acak, dan bahkan mencoba masuk ke tempatku sekali. Aku tidak ada di sana. Aku memutuskan untuk tinggal di tempat lain demi keamanan, sampai akhirnya aku benar-benar keluar dari negara bagian itu. Bagaimanapun, sebagian besar tidak ada yang seserius dia mendekati anakku yang terjadi sampai kegilaan pagi ini. Aku memutuskan untuk membeli PC baru untuk pasanganku, sebagai hadiah Natal. Kami menyukai video game, tetapi komputer yang dia miliki agak tua. Jadi aku memutuskan untuk mengejutkannya dan membeli desktop yang sangat bagus dengan Nvidia 3080. VGA ini mahal, tetapi dia telah menjadi pelindungku melalui semua kekacauan dengan saudara perempuanku. Dan dia bahkan alasanku mendapatkan adopsi putri angkatku. Aku mengatur PC untuk diambil di Bluetooth Emporium. Nah, tahukah kalian bahwa aku belum selesai dengan kopiku ketika aku mendapatkan telepon dari customer service?
yang mengatakan ada seorang pria di sana yang mengaku sebagai suamiku dan berteriak untuk mengambil komputerku karena mereka tidak mau memberi komputerku. Aku jelas mengatakan kepada mereka bahwa aku belum menikah dan bahwa aku akan mengambilnya sendiri nanti setelah bekerja. Mereka meminta aku untuk pergi ke sana untuk menyelesaikan ini karena mereka akan memeriksa ID untuk membandingkan. Sekarang, sedikit detail yang Ken tidak tahu adalah aku mengubah namaku kurang dari setahun yang lalu untuk menghapus nama ayah kandungku. Aku telah merencanakan ini selama bertahun-tahun, tetapi menunggu sampai kakek nenek dan bibi dari pihak ayahku meninggal. Aku tahu itu akan menghancurkan hati mereka jika aku melakukannya ketika mereka masih hidup. Namaku sekarang adalah dari ayah tiriku dan ibuku. Ketika aku sampai di sana, dia berteriak karena servis yang buruk, mengeluarkan ID dan mengatakan bahwa nama-nama itu cocok. Setelah menjelaskan situasinya kepada keamanan toko, dia menemani aku untuk berbicara dengan manajer. Aku dulu bekerja di toko itu, jadi aku berhubungan baik dengan manajer itu. Dia sebenarnya tahu nama lamaku, tapi karena tidak cocok dengan sistem mereka, itu tidak masalah. Ken mulai meneriakiku, memanggilku dengan segala hinaan. Dia bahkan mencoba melempar tab dispenser, tetapi orang-orang di konter mengambilnya sebelum dia bisa meraihnya. Aku mencoba untuk tidak terlibat dengannya. Satu-satunya hal yang aku katakan secara langsung adalah membiarkan aku berbicara ketika dia tidak berhenti berteriak. Dia terus berbicara, mengatakan hal-hal menyeramkan seperti aku berhutang banyak padanya, dan bahwa dia berhak atas barang-barangku sejak aku mengambil rumahnya. Aku bahkan tidak melakukan itu. Itu bukan milikku. Akhirnya dia pergi ketika orang-orang di toko memanggil polisi. Mereka tidak bisa menahannya di toko. Bahkan jika mereka mau, itu bertentangan dengan kebijakan mereka. Aku tetap tinggal sampai polisi tiba dan membicarakan semua situasi ini dengan pria ini. Semua telepon yang aku buat tentang dia menguntit, bahkan tanpa perintah kontak. Tetap saja, kata petugas karena dia adalah ayah dari bayi saudara perempuanku, ini jelas masalah rumah tangga. Dan yang dia sarankan adalah aku mengubah info kontak dan kunci di rumahku. Toko ingin mengajukan tuntutan, tetapi karena semua yang dia lakukan adalah menyebabkan keributan, semua yang dilakukan adalah membuatnya diblokir dari toko di masa mendatang. Aku mendapatkan PCku, dan satpam mengantarkan aku ke kendaraanku. Jadi aku tidak bertemu lagi. Untuk amannya, aku dan pasanganku bertukar mobil di kemudian hari ketika kami menjemput putriku. Karena sepertinya tidak ada lagi yang dilakukan polisi, untuk saat ini aku hanya berencana untuk melanjutkan rencanaku. Aku akan pergi akhir pekan ini untuk merayakan liburan bersama keluarga yang tidak dikenal secara pribadi oleh saudara perempuanku. Dan setelah liburan berhasil, adopsi putriku akan hampir selesai. Jadi kami akan pindah cukup jauh. Cerita ketiga. Pacar ayahku yang kurang ajar mencoba untuk memolisikan sepupuku. Ayahku yang berusia 62 tahun dan ibu kandungku yang berusia 61 tahun bercerai hampir 15 tahun yang lalu. Ayahku berselingkuh beberapa kali dengan banyak wanita, dan ada banyak drama selama pernikahan dan perceraian sehingga dia dan ibuku masih saling membenci. Salah satu teman perempuan atau pacarnya yang lama, dia berselingkuh dengannya. Dia tinggal bersamanya selama sekitar 7 atau 8 tahun. Ayahku bahkan membantunya untuk membangun rumah, sehingga dia selalu memberitahu kami bahwa itu adalah rumah pacarnya. Meskipun ceritanya berubah setiap saat, dan bagaimanapun juga, itu baik-baik saja, karena itu adalah uang pribadinya. Juga karena perilaku aneh dan toksik nenekku, sepupuku meninggalkan rumahnya, dan ayahku membawanya karena dia yatim piatu. Sepupuku mengalami beberapa perasaan rumit, karena perubahan mendadak dalam hidupnya. Dan ayahku, ibuku, serta saudara perempuanku telah menjadi sistem pendukungnya. Namun karena dia tinggal di sana, pacar ayahku, sebut saja dia Bi, karena mengapa tidak, telah menawarkan waktu sepupuku untuk menjadi pengasuh bagi tetangga di lantai bawah. Membuatnya terus-menerus membantu di sekitar rumah, bahkan ketika sepupuku sedang belajar dan bekerja yang benar-benar sulit. Tetapi sepupuku tidak pernah mengatakan apa-apa, dan hanya mengeluh kepada kami, ibu kandungku dan saudara perempuanku. Ini hanya konteks. Maaf terlalu panjang. Begitu banyak drama di keluarga. Jadi masalahnya dimulai suatu hari ketika sepupuku datang mengunjungi kami sepulang kerja. Jadi sudah sangat larut. Tetapi kami memutuskan untuk pergi ke bar. Tempat tinggalku mencabut pembatasan sosial selama lebih sedikit orang yang diizinkan di tempat. Ibu kandungku juga ingin pergi. Jadi kami dalam suasana hati yang baik.
Jadi sepupuku memposting video di media sosial dengan ibuku, dan kami bersenang-senang karena mengapa dia tidak. Nah, ternyata keluarga B melihat cerita tersebut dan langsung menelpon B untuk memberitahunya. Dan keesokan harinya, ketika sepupuku tiba di rumah, dia mulai berteriak dan mengeluh karena semua saudara perempuan, sepupu, dan teman-temannya menonton video sepupuku dengan wanita itu. Merujuk kepada ibuku, dia mengatakan itu memalukan, bahwa sepupuku memiliki kontak dengan ibuku. Dan karena dia tinggal di sini, di rumahnya, sepupuku telah memihak dan bahwa dia harus berhenti mencoba mempermalukannya. Ya, B dengan berani mengatakan semua ini di belakang ayahku, karena dia tidak banyak di rumah. Dan karena sepupuku tidak pernah mengatakan apa-apa, dia hanya diam mencari kamar atau tempat untuk pindah. Namun ayahku baru saja mulai memperhatikan ketegangan, dan karena dia orang yang sibuk, dia bertanya kepada kami tentang hal itu. Sepupuku telah meminta kami untuk tidak mengatakan apa-apa, dan aku mengerti karena aku tidak berpikir sesuatu akan berubah jika ayahku tahu. Jadi begitulah tangan kita terikat dalam hal ini. Maaf membuat ini begitu lama. Keluargaku sejujurnya berantakan. Aku hanya ingin menyelesaikan mengatakan kebrengsekan B ini. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.